Salam sehat anakku, salam jumpa kembali pada pertemuan kita dengan saya Ibu Erti Lamora pada mata pelajaran ilmu ekonomi. Nah, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya peraturan, aturan, norma, atau hukum. Jadi kalau kita gabungkan oikos dan nomos berarti ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang sangat terbatas hingga mencapai kemakmuran. Inti masalah ekonomi ini ada dua. Yang pertama, kebutuhan manusia tidak terbatas atau boleh dikatakan banyak sekali, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas atau sangat sedikit. Sangat terbatas dengan tidak terbatas itu berarti berlawanan. Karena berlawanan itulah yang menjadi masalah ekonomi dan itulah yang mau diselesaikan oleh ilmu ekonomi itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas ada beberapa. Yang pertama, sifat alami manusia, yaitu yang tak pernah merasa puas. Ingin ini, ingin itu, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat pendapatan. Semakin kaya kita, maka kebutuhan kita juga semakin bertambah. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Kalau kita hidup di lingkungan orang kaya, maka kehidupan kita pun seperti orang kaya. Yang berikut, lingkungan sosial, di mana kita suka meniru apa yang dilakukan orang lain. Yang kelima, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya iptek sekarang, kita lihat ini pembelajaran kita masa COVID-19 ini harus dibarengi dengan HP Android lengkap dengan paketnya. Yang berikut, akulturasi budaya, yaitu ragam budaya. Karena keberagaman budaya itu, kebutuhan kita juga akan semakin bertambah karena kita melihat budaya orang lain. Yang terakhir adalah perdagangan internasional. Jika kita berdagang dengan luar negeri, maka kebutuhan kita akan bertambah karena kita sudah melihat barang-barang dari luar negeri dan kita ingin memilikinya. Itulah faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Sedangkan faktor yang menyebabkan alat pemuas kebutuhan kita sangat terbatas atau boleh dikatakan dengan langka, yang pertama, keterbatasan benda pemuas disediakan alam. Siapa yang menyediakan itu? Tentu Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Misalnya, kita tidak puas mengambil ikan dari sungai hanya dengan memancing, tapi kita bom atau kita racun, sehingga semua hasil ikannya habis mati. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolahnya terbatas. Kita sudah mengerti bahwa Indonesia bagaimana kemampuan kita dibanding dengan luar negeri. Sehingga kita harus minta tolong negara lain untuk mengolahnya menjadi barang siap pakai. Yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan persediaan sarana tersebut. Kebutuhan kita sudah meningkat 5 langkah, sementara persediaan kita masih 2 langkah. Itulah yang menyebabkan terjadinya keterbatasan tersebut. Nah, menghadapi masalah ekonomi itu, maka kita harus melakukan skala prioritas. Nah, anak-anakku, apa yang dimaksud dengan skala prioritas? Skala prioritas itu adalah urutan kebutuhan mulai dari yang kurang penting sampai pada yang sangat penting. Jadi kita urutkan dari yang paling penting. Contoh, kalau di rumah apa yang paling penting? Makanan, pakaian. Kalau kebutuhan sekolah, buku, pulpen, dan seterusnya. Nah, dalam rangka mengelola keuangan itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat pembukuan keuangan kita. Kita harus mencatat uang masuk dan uang keluar supaya kita mengerti sampai di mana kemampuan keuangan kita. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala. Secara berkala berarti rutin. Yang berikut, membiasakan diri menabung sejak dini. Karena banyaknya kebutuhan manusia itu, maka kita pada kesempatan ini akan melihat jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan tingkat intensitasnya atau penting tidaknya.
Saya kira di SMP sudah kita pelajari. Ini terdiri dari 3 kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Atau boleh dikatakan, tidak harus dipenuhi, mempertahankan hidup. Contoh, kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap atau disebut juga dengan kebutuhan kultural atau budaya. Yaitu kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, sekolah, jam tangan, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Ini kebutuhan yang bersifat mewah atau yang harganya mahal. Contoh, piano. Itulah berdasarkan intensitasnya. Yang berikut berdasarkan waktunya, terbagi atas 4. Yang pertama, kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini. Artinya tidak boleh ditunda pemenuhannya. Contoh, saat ini orang tersebut sakit, berarti harus segera berobat. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang atau masa depan, yaitu kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhinya di masa depan. Yaitu contoh, belajar dari sekarang, menabung dari sekarang, masuk asuransi. Nah, itulah contohnya. Yang ketiga, kebutuhan tak tentu waktunya. Kebutuhan tak tentu waktunya berarti datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba jatuh. Berarti harus pergi berobat karena mungkin ada yang luka. Kemudian kebutuhan sepanjang waktu. Sepanjang waktu ini berarti dilakukan terus-menerus. Contoh, makan kita terus dari abad ke abad. Belajar dari kecil, dari TK sampai bahkan sampai sudah nenek-nenek, kakek-kakek harus tetap belajar. Walaupun belajarnya tidak selalu di sekolah. Berdasarkan sifat pemenuhannya, kebutuhan terbagi atas 2. Satu, kebutuhan jasmani atau fisik, yaitu yang berhubungan dengan tubuh. Apa yang diperlukan oleh tubuh kita? Makanan, pakaian, minuman, suplemen, atau obat-obatan. Yang kedua, kebutuhan rohani, berarti yang dibutuhkan untuk kejiwaan seseorang. Misalnya, untuk anak sekolah, perlu disemangati. Untuk para pekerja, juga perlu dimotivasi, dinasihati, diberi saran. Berdasarkan subjek yang membutuhkan, kebutuhan dibagi atas 3. Satu, kebutuhan individu. Individu berarti satu orang. Berarti yang dibutuhkan orang tertentu, di mana berbeda dengan yang lain. Contoh, siswa membutuhkan buku, Pak petani membutuhkan benih, cangkul, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau sosial. Contoh, jalan raya, jembatan, taman bunga, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan kolektif, yaitu yang dibutuhkan sekelompok orang atau tim. Contoh, tim U16 Indonesia. Apa yang dibutuhkan? Ya, seragam, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, kebutuhan terbagi atas 2. Satu, kebutuhan material. Itu yang mempunyai wujud atau bentuk, contoh pakaian. Yang kedua, kebutuhan spiritual, yaitu yang tidak mempunyai wujud. Contoh, cinta, kasih sayang, agama, rekreasi, musik, dan sebagainya. Nah, karena barang dan jasa itu sangat langka, maka kita perlu melihat apa-apa saja rupanya jenis-jenis barang itu. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Terdiri dari 2 macam, yaitu barang ekonomi. Barang ekonomi itu adalah yang memperolehnya harus dengan pengorbanan. Pengorbanan melalui apa? Tenaga, uang, misalnya mendapatkan makanan. Yang kedua, barang non-ekonomis atau bebas, yaitu tanpa harus melalui pengorbanan. Contoh apa? Udara, sinar matahari, itu tidak perlu kita beli. Yang berikut, berdasarkan kepentingannya. Barang terbagi atas 4. Satu, inferior, yaitu yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah. Makin banyak duit kita, uang kita, maka kebutuhan akan itu kita kurangi. Contoh, sandal jepit. Kalau kaya saya, tak saya pakai lagi sandal jepit. Iya kan? Yang kedua, kebutuhan esensial. Yang permintaannya tidak signifikan atau tidak diikuti dengan pendapatan. Mau banyak atau tidak pendapatannya, pasti barang itu harus dibeli. Contoh, beras. Yang ketiga, barang normal, yaitu yang permintaannya bertambah jika pendapatannya bertambah. Makin kaya dia, makin banyak yang dibeli. Contoh, pakaian. Makin banyak uang kita, macam-macam pakaian kita akan semakin banyak.
Yang terakhir, barang mewah, yaitu yang harganya mewah, yang dapat menaikkan status kehidupan kita. Contoh, membeli mobil mewah. Berdasarkan cara penggunaannya, barang terbagi atas dua. Satu, barang pribadi, berarti yang sifatnya pribadi, milik kita. Contoh, rumah pribadi, mobil pribadi. Yang kedua, barang publik atau umum, yaitu yang sifatnya untuk umum, jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan hubungan pemakaian, barang terbagi atas dua. Barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan nilai pakai barang lain. Contoh, beras digantikan dengan jagung, kalau seandainya harga beras naik. Yang kedua, barang komplementer. Komplementer berarti saling melengkapi. Contoh, sepatu dengan talinya, buku dengan pulpennya. Yang berikut berdasarkan proses atau cara pekerjaannya. Yang pertama, dari bahan mentah. Bahan mentah berarti itu langsung diambil dari alam. Contoh, menebang kayu dari hutan. Yang kedua, barang setengah jadi. Barang yang sudah diolah, tetapi belum bisa digunakan. Harus memerlukan pengolahan lagi. Misalnya, kapas menjadi benang. Kan kita nggak bisa pakai benang. Benang masih harus diolah kembali menjadi kain. Kain menjadi pakaian. Yang terakhir, barang jadi. Yaitu ini barang yang siap pakai. Berarti siap kita konsumsi. Misalnya sepatu. Selanjutnya, berdasarkan bentuk dan sifatnya. Berdasarkan bentuk dan sifat dibagi atas dua. Pertama, barang tetap. Barang tetap berarti bersifat tetap atau tahan lama, bisa dipakai berulang-ulang. Contoh, gedung sekolah kita, mesin, dan sebagainya. Yang kedua, barang bergerak yang sifatnya tidak tetap atau tidak tahan lama atau dipakai hanya sementara. Contoh, sayur, dan pakai sekarang besok sudah busuk. Kemudian kita juga mau membahas tentang apa sih yang menjadi kegunaan barang itu bagi manusia. Terdiri dari, pertama, kegunaan dasar atau elemen utility. Barang itu akan berguna jika mengandung unsur tertentu. Contoh, telur yang baik akan mengandung protein. Jadi kalau telur yang sudah busuk berarti proteinnya nggak ada lagi. Yang kedua, kegunaan bentuk atau form utility. Barang itu berguna jika berubah bentuknya. Misalnya dari kayu bulat menjadi tempat tidur, menjadi meja, dan sebagainya. Yang ketiga, kegunaan tempat atau place utility. Barang itu berguna jika pindah tempat. Misalnya, pasir dari sungai ke panglong, ikan dari laut ke pasar, dan sebagainya. Yang berikut, kegunaan milik atau ownership utility. Barang itu berguna jika pindah hak milik karena disewa atau dibeli, rumah disewa atau mobil dibeli. Yang terakhir, kegunaan pelayanan atau service utility. Contoh, dokter. Kalau dokternya tidak bisa melayani pasiennya, berarti dokternya tidak menciptakan kegunaan pelayanan. Nah, anakku, kita lanjutkan dengan biaya peluang. Peluang berarti kesempatan. Apa itu yang maksud dengan biaya peluang? Biaya peluang adalah segala sesuatu yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi kalau ada uang kita pengen sepatu, pengen baju, tapi untuk kedua-duanya kita nggak sanggup. Berarti harus kita korbankan. Kalau kita pengen sepatu, berarti baju tidak jadi dibeli. Begitu dia. Yang berikut, kita masuk pada prinsip ekonomi. Apa itu prinsip? Ialah pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pedoman berarti dasar. Apa dasarnya melakukan kegiatan ekonomi itu? Isi prinsip ekonomi itu sendiri adalah dengan modal sekecil-kecilnya atau dengan modal yang terbatas untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Modalnya kecil, tapi hasilnya besar. Itulah prinsip ekonomi. Kita lanjut anakku dengan motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif itu dorongan atau gambaran. Motif ekonomi itu adalah dorongan yang berasal dari dalam diri kita yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Dorongan itu dapat berupa imbalan materi, dapat juga berupa imbalan non-materi. Jadi motif ekonomi itu bisa terdiri dari yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh keuntungan. Yang kedua, mendapatkan kemakmuran atau kekayaan. Yang ketiga, memperoleh penghargaan. Dan yang terakhir, ingin berbuat sosial atau membantu orang lain. Sedangkan pembagian ilmu ekonomi itu kita bagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu mengumpulkan atau menggambarkan melalui fakta-fakta atau data yang empiris. Ini biasanya disajikan dalam bentuk gambar. Contoh diagram batang, diagram garis atau grafik, dan sebagainya. Yang kedua, teori ekonomi.
Teori ekonomi itu menerangkan hubungan antara peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain, langsung dirumuskan dalam suatu hukum ekonomi. Berarti kalau dia disebut teori ekonomi berupa tulisan-tulisan. Yang berikut ekonomi makro. Makro artinya besar, berarti bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian itu secara keseluruhan atau secara luas. Contoh mempelajari ekonomi Indonesia. Yang berikut ekonomi terapan, kata dasarnya terap, berarti menerapkan. Berarti cabang ilmu ekonomi yang menerapkan atau menggunakan hasil kajian untuk menjelaskan fakta-fakta ekonomi tersebut. Ada berapa jenis cabang ilmu ekonomi? Ada 8. Pertama, cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang atau perbankan atau lembaga keuangan. Namanya ini ekonomi keuangan. Yang kedua, ilmu ekonomi publik. Publik artinya masyarakat, berarti membahas tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam perekonomian, yang penting untuk kehidupan masyarakat. Yang berikut, ilmu ekonomi industri. Berarti cabang ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Berarti dikhususkan pada industri itu. Yang berikut ilmu ekonomi internasional, yaitu membahas tentang perekonomian antar bangsa, apa yang dilakukan antar bangsa dan atau antar negara. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ilmu ekonomi regional. Regional artinya kawasan, berarti membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah, yang satu dengan yang lain, dan proses perkembangan dalam wilayah tersebut. Selanjutnya ilmu ekonomi sumber daya alam, berarti membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal, berarti khusus tentang sumber daya alam. Yang berikut ilmu ekonomi sumber daya manusia, berarti membahas faktor produksi tenaga kerja atau manusia. Yang terakhir ilmu ekonomi syariah, yaitu yang menerapkan ekonomi atau syariat Islam. Nah, di sini agak diperluas tentang ekonomi syariah ini. Apa itu pengertian ilmu ekonomi syariah? Yaitu mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau hukum Islam atau syariat Islam. Apa ciri-ciri ekonomi syariat? Yang pertama, sistem rangsangannya. Yang kedua, keberhasilan seseorang diukur dari kualitas akhlaknya. Yang ketiga, alokasi sumber daya alamnya. Yang keempat, pemerintah harus campur tangan dalam menanggapi sumber daya melalui kontrol langsung dan kontrol tidak langsung. Kemudian jaminan sosial dan program penanggulangan kepemilikan. Kemudian melalui tindakan keadilan antara si kaya dan si miskin, berarti supaya si kaya dan si miskin saling memberi. Kemudian penghapusan riba, kalau aku riba itu berarti bunga. Dan implementasi zakat atau pemberian, sumbangan kepada orang lain. Kemudian riba itu ditiadakan, diganti dengan sistem bagi hasil. Jadi kalau meminjam ke bank syariah itu tidak ada istilah riba atau bunga, tetapi sistem bagi hasil. Secara umum ini dia prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, negara itu dianggap adalah merupakan wakil Allah di bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, udara, dan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, prinsipnya, negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani. Yang ketiga, negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan